Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Bima Saputra sebagai salah satu dari mahasiswa MBKM yang berasal dari Universitas Tadulako. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Sebelumnya perlu kita ketahui pengertian dari kriteria aktiva tetap. Ya, aktiva tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap atau dibangun sendiri atau dibuat sendiri yang harus memenuhi kriteria. Yang pertama, dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari setahun. Kedua, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal yang seperti persediaan pada penjualan barang dagang gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita melihat di PSAK nomor 16, suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva tetap apabila 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Dan kedua, biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal sehingga tidak pelin-pelan dia ya. Nah, untuk perolehan aktiva itu ada beberapa poin. Yang pertama itu pembelian aktiva, perolehan dengan sewa guna usaha modal, perolehan dengan pertukaran, perolehan dengan membangun sendiri, dan perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian. Nah, pembelian aktiva terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembelian dalam negeri, dan kedua pembelian impor dari luar negeri. Berikutnya yaitu pembelian aktiva yang dilakukan dalam negeri. Contohnya, tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta, belum termasuk PPN 10%. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Nah, terbagi lagi apakah dia termasuk pengusaha kena pajak atau tidak. Maka yang pertama kita lihat, jika ia adalah pengusaha kena pajak, maka pada kendaraan itu didebit 200 juta dan pajak masukan sejumlah 20 juta dan mengkreditkan kas atau bank dengan total 220 juta. Namun, jika PT Sisi adalah non pengusaha kena pajak, maka jurnalnya pada 1 Januari 2012 kendaraan didebit sejumlah 220 juta dan kas atau bank itu dikredit dengan jumlah 220 juta. Nah, berbeda lagi ketika melakukan pembelian dari luar negeri atau melakukan impor. Contoh, tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 150 juta dan PPN sebesar 10%. Sehingga jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Nah, jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak yang mempunyai API atau angka pengenal impor, maka PPN masukan sama dengan 10% kali 150 juta, itu hasilnya 15 juta. Dan merujuk pada PPh 22 sebesar 2,5% dikalikan 150 juta sama dengan 3.750.000. Sehingga ketika di jurnal peralatan kantor berjumlah 150 juta
dengan pajak masukan 15 juta, PPh 22 dibayar di muka sejumlah 3.750.000 dan mengkredit kas atau bank dengan total keseluruhan 168.750.000. Selanjutnya yaitu jika PT Sisi adalah non-PKP yang mempunyai API, angka pengenal import, maka komputer yang 110% dikalikan 150 juta sama dengan 165 juta. Nah, dikenakan PPh 22 sebesar 2,5% dikalikan 150 juta itu berjumlah 3.750.000. Nah, dengan penjurnalan peralatan kantor sebesar 165 juta di debit, pengenaan PPh 22 dibayar di muka berjumlah 3.750.000 di debit, dan mengkredit kas atau bank dengan total keseluruhan 168.750.000. Nah, bagaimana jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak namun tidak mempunyai angka pengenal impor? Maka PPh 22 sebesar 7,5% itu dikalikan dengan 150 juta sama dengan 11.250.000. Dengan penjurnalan peralatan kantor seharga 150 juta, kena pajak masukan 15 juta, PPh 22 dibayar di muka 11.250.000. Sehingga mengkredit kas atau bank dengan total 176.250.000. Nah, bagaimana lagi jika PT Sisi adalah non-pengusaha kena pajak dan bahkan tidak mempunyai angka pengenal impor? Tentunya berbeda lagi. Dengan di total 110% kali 150 juta itu sama dengan 165 juta. Dengan PPh 22 7,5% kali 150 juta itu 11.250. Dengan penjurnalan peralatan kantor seharga 165 juta di debit, PPh 22 dibayar di muka sejumlah 11.250.000 dan mengkredit kas atau bank dengan total 176.250.000. Berikutnya yaitu perolehan dengan sewa guna usaha. Nah, terbagi menjadi dua lagi. Sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, operating lease. Ya, terlebih dahulu kita membahas sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Untuk kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai SGU atau sewa guna usaha dengan hak opsi apabila ia memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran SGU atau sewa guna usaha selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Kedua, masa SGU ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Berikutnya yaitu perjanjian SGU memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Nah, slide selanjutnya yaitu perlakuan perpajakan untuk lessor dan lease. Nah, pada bagian lessor ada penghasilan sama dengan angsuran pokok tambah bunga, dan bagian lease sewa bunga sama dengan angsuran pokok tambah bunga. Ya, itu masih sama. Dan kedua ada pembeda bagian lessor dan lease, yaitu penghasilan bukan objek PPh 23 tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunan. Nah, bagian lease itu beban sewa, beban yang dapat dikurangkan.
beban sewa atau bukan objek PPh 23. Terus bagian lesernya, beban penyusutan aset tetap itu adalah beban yang tidak boleh dikurangkan. Nah, sama bagian lesnya juga tidak boleh dikurangkan pada bagian penyusutan aset tetap. Nah, pada slide ini nampak jelas ada perbandingan yang signifikan antara leser dan lis ya. Pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai pada bagian leser ya ada memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada lis. Ya. Berikutnya, ada peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi. Ya, pertama, selama masa SGU, lis tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang di SGU-kan atau disewa guna usahakan sampai saat lis menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Kedua, setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lis melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Ketiga, pembayaran SGU yang dibayar atau terutang oleh lis kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lis sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan kapital lis. Keempat, yaitu dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya SGU. Dan kelima, lis tidak memotong PPh 23 atas pembayaran SGU yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Slide selanjutnya yaitu peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha namun pada opsi bagi lesor. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha berupa imbalan jasa sewa guna usaha, yaitu seluruh pembayaran SGU dikurangi dengan angsuran pokok. Kedua, leser tidak boleh menyusutkan atas aset tetap yang di SGU-kan dengan hak opsi. Ketiga, dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak leser. Keempat, leser dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Ya. Dan kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih akan dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Nah, dalam hal cadangan piutang tak tertagih, tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian. Sebagaimana dimaksud, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. Sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian. Kemudian atas penyerahan jasa adalah dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi leser kepada lis dikecualikan dari pengenaan PPN. Tetapi penyerahan barang dari leser ke lis dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian besarnya angsuran PPh 25 setiap bulan bagi wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi 12. Berikutnya yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Kriteria suatu transaksi dapat digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi jika sebagai berikut. Pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama periode SGU. Pertama, tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang di SGU-kan, ditambah keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan oleh leser. Kedua, perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk lis.
Kedua syarat di atas menandakan bahwa suatu sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila lessor benar-benar tidak berniat menjual aset tetap tersebut dan hanya ingin menyewakan saja. Jadi, sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sewa menyewa biasa karena kepemilikan aset tetap masih berada di tangan lessor, sehingga yang berhak menyusutkan aset tetap adalah lessor karena ia masih sebagai pemilik dari barang yang disewakan. Ada perlakuan perpajakan untuk lessor dan lease. Yang pertama bisa kita lihat bersama pada tabel bagian beban penyusutan ya untuk lessor. Beban penyusutan aset tetap, beban yang dapat dikurangkan. Nah, kalau bagian lease, beban sewa adalah beban yang dapat dikurangkan untuk penyewaannya barang modalnya termasuk objek PPh 23. Nah, lessor bagian penghasilan sewa, objek PPh final atau PPh 15 atau PPh 23. Nah, bagian lessor ada pajak pertambahan nilai, namun di listnya tidak ada. Pajak pertambahan nilai itu berupa memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Ya, jadi pihak lessor berhak memungut jasa sewa atau PPN dari jasa sewa yang diberikan atas penyewaan barang mereka. Nah, slide berikutnya yaitu peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lease. Ya, yang pertama pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lease adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Lease wajib memotong PPh 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. Nah, kemudian atas penyerahan jasa dan transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi dari lessor kepada lease dikenai utang PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, untuk peraturan perpajakan sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lessor itu terbagi dua. Yang pertama, seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan objek PPh, pajak penghasilan. Dan kedua, lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang di SGU-kan atau disewa guna usahakan tanpa hak opsi sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Slide berikutnya yaitu ada contoh pada PT Joklin membeli mesin produksi dengan cara leasing pada tanggal 11 Maret 2012, di mana pembelian ini merupakan capital lease dengan periode leasing selama 4 tahun. Pada akhir masa leasing, ada opsi pembelian dengan harga Rp2 juta, tingkat bunga implisit 10%, pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012. Nah, sehingga kita jawab untuk bagian lease itu present value atau PV leasing sama dengan PV IVI cicilan tambah PV IV nilai opsi. Ya, kemudian cicilan kali 1 kurang 1 bahagi 1 tambah I yang diumpamakan sebagai bunga itu dalam kurung N kurang 1 bahagi bunga. Nah, kemudian pada bagian PVIV nilai opsi yaitu 1 tambah angsuran kali 1 kurang 1 bahagi dalam kurung 1 tambah I atau bunga dan kali N, sehingga hasilnya 1.500.000 PVIV nilai opsi yaitu 1 tambah angsuran kali 1 kurang 1 bahagi dalam kurung 1 tambah I atau bunga dan kali N, sehingga hasilnya 1.500.000 kali 1 kurang 1. Nah, seperti yang ada di rumus. Nah, pada total akhir 1.500.000 kali 3
3,4869 itu ditambah dari hasil perkalian 2 juta kali 0,6830. Nah, dari hasil keseluruhan yaitu sejumlah Rp6.596.350. Sehingga ketika di jurnal itu pada tanggal 11 Maret 2012, aset tetap leasing dengan jumlah Rp6.596.350 itu didebit, dan utang leasing jangka pendek, utang leasing jangka panjang itu dikredit. Terus utang leasing jangka pendeknya yang dengan total Rp130.324.096 dan mengkredit kas atau bank dengan total Rp137.423,96. Nah, selanjutnya pada tanggal 11 April juga, ya masih di tanggal 11 April tahun 2012, berarti 1 bulan sesudah dari Maret, itu utang leasing jangka pendek dengan total Rp137.423,96 didebit, dan beban bunga Rp645.892.060 itu masih tetap didebit, dan kita mengkredit total keseluruhannya dengan jumlah Rp783.316.056. Nah, ternyata setiap tanggal 11 tiap bulan selama tahun 2012 itu dilakukan pembayaran untuk utang leasing dan bunga leasing sebesar 10% dari sisa utang. Nah, maka jurnalnya 31 Desember 2012, utang leasing jangka panjang dengan total Rp1.649.087,52. Nah, itu utang leasing jangka panjang. Nah, bisa teman-teman lihat bersama di tabel, utang leasing jangka pendeknya dikredit, terus beban penyusutan aset leasingnya didebit dengan akumulasi depresiasi aset leasing, ya. Berarti untuk asetnya itu diakumulasikan penyusutannya. Pada bagian lesser, maka penghasilan atau leasing ini akan dikenakan PPh badan sesuai tarif pasal 17. Nah, penyusutan aset tetap menggunakan metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Nah, kedua metode saldo menurun untuk kelompok bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus atau closed ended. Nah, pada tampilan tabel ini bisa kita lihat bersama klasifikasi kelompok harta, ya. Di situ ada poin pertama, bukan bangunan kelompok 1, 2, 3, 4 dengan masa manfaat yang berbeda, dan tarif depresiasi garis lurus itu juga ikut berbeda, sehingga memang ada perbandingan di antara kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika pada bagian 2 yaitu bangunan, itu terbagi lagi apakah bangunan itu permanen atau tidak permanen, dengan masa manfaat 20 tahun untuk yang permanen dan tidak permanen 10 tahun. Tarif depresiasinya pun berbeda, yaitu berbeda 5%. Untuk permanen 5%, tidak permanen itu 10%. Namun pada bangunan itu tidak memiliki tarif depresiasi saldo menurun. Ya, hanya ada masa manfaat dan tarif depresiasi garis lurus. Nah, berikutnya teman-teman, aset yang penyusutannya tidak bisa dikurangkan sebagai biaya. Pertama, biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Kedua, biaya perolehan aset yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan. Ya.
perjelas kembali, natura itu merupakan bukan dalam bentuk uang, ya. Nah, selanjutnya yaitu barang modal yang di SGU-kan, baik SGU dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi bagi lease, atau SGU sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lesser. Ya, ada contoh lagi ya teman-teman. Untuk gedung dibeli pada tanggal 1 Januari 2000 dengan harga 600 juta rupiah. Estimasi masa manfaat gedung tersebut menurut akuntansi adalah 30 tahun, namun menurut pajak adalah 20 tahun. Sehingga jawabannya yaitu penyusutan menurut akuntansi sama dengan 600 juta itu dibagi dengan 30, karena menurut akuntansi adalah untuk masa manfaat gedung tersebut adalah 30 tahun, sehingga hasilnya 20 juta. Nah, karena penyusutan menurut pajak itu dia kenanya di 5%. 5% kali 600 juta sama dengan 30 juta. Ya, ada perbandingan nilai di situ. Sehingga di jurnal pada tanggal 31 Desember 2011 beban penyusutan gedung itu didebit 20 juta dan akumulasi penyusutan gedung itu dikredit 20 juta. Nah, berikutnya yaitu ada penghentian aset tetap. Aset tetap akan dikatakan berhenti apabila pertukaran aset tetap atau dilakukannya pelepasan aset tetap oleh pemilik, ya. Nah, terdapat revaluasi pada aset tetap, ya. Perlu kita ketahui, untuk revaluasi aset tetap itu merupakan suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan, sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Contoh, tanggal 31 Desember 2011 PT Benur menerima surat persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya. Berikut daftar aset tetap yang akan direvaluasi. Ya, bisa teman-teman lihat pada tabel, mulai dari tanah, bangunan, mesin produksi. Ya, dengan berbagai macam nilai. Nah, sehingga penghasilan sebelum kompensasi rugi pada tahun berjalan sebesar 350 juta. Rugi fiskal yang belum dikompensasikan adalah, ya, lihat di tabel itu ada rugi pada tahun 2010, 2009, 2008, berarti 3 tahun terakhir dengan total 150 juta, 125 juta, dan 150 juta. Metode penyusutan aset tetap baik akuntansi maupun perpajakan konsisten menggunakan metode garis lurus. Nah, ini kita lihat jawaban. Ya, kita jawab. Untuk biaya perolehan tanah 500 juta, biaya perolehan bangunan 600 juta. Dengan pengakumulasi penyusutan sebesar 90 juta, itu lihat pada tabel 600 juta per 20 kali 3, ya, sehingga hasilnya 90 juta. Kemudian 600 juta pada biaya perolehan bangunan itu dikurangi oleh akumulasi penyusutan dengan total 90 juta, hasilnya 510 juta. Nah, untuk biaya perolehan mesin, ya, tadi itu adalah biaya perolehan tanah. Biaya perolehan mesin dengan akumulasi penyusutan, ya, seperti di tadi juga, hanya perbedaan nilai. Dan nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fiskal, itu sejumlah 1.078.750.000 rupiah. Nah, untuk harga pasar 1 miliar tambah 850 juta tambah 200 juta itu 2 miliar 50 juta rupiah. Dengan nilai tercatat aset tetap atau sama dengan nilai buku fiskal, yaitu dengan total 1.078.750.000, hingga surplus revaluasi aset tetap sama dengan selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Nah, itu dikurangi sehingga hasilnya 971.250.000 rupiah. Itu adalah termasuk PPh final, ya. Ya, untuk PPh finalnya kita lihat 10%
kali Rp971.250.000 itu adalah Rp97.125.000. Nah, itu yang adalah PPh final. Ya. Untuk total 971 juta itu belum PPh final, tetapi perlu dikalikan dengan 10% sehingga menghasilkan PPh finalnya ya teman-teman. Ya, dilakukan penjurnalan dengan total tanah di debit 500 juta, bangunan 250 juta, akumulasi penyusutan bangunan 90 juta, mesin 100 juta, akumulasi penyusutan mesin sejumlah 31.250.000 dan mengkredit surplus revaluasi aset tetap dengan total 971.250.000. Kemudian PPh final atas revaluasi aset tetap itu didebit dengan total 97.125.000 dan melakukan mengkreditkan kas atau bank 97.125.000. Nah, pada bagian aset tidak berwujud di slide ini yaitu aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Entitas dapat mengakui aset tak berwujud apabila: pertama, kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Ya, ini adalah jangka panjang. Dan kemudian, biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Ya, bisa kita lihat secara bersama untuk contoh aset tak berwujud dan harga perolehan aset tak berwujud. Ya, itu bagian aset tak berwujud ada hak paten, hak cipta, merek atau trademark, goodwill, waralaba atau franchise. Ya, untuk harga perolehan aset tak berwujud, harga beli termasuk biaya impor dan pajak, biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Nah, slide berikutnya ada tarif penyusutan aset tak berwujud. Ya, kelompok harta tak berwujud itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dengan masa manfaat 4, 8, 16, sampai 20 tahun. Dan kemudian ada tarif depresiasi garis lurus yang 25%, 12,5%, 6,25%, dan 5% untuk masa manfaat 20 tahun. Dengan tarif depresiasi pun berbeda-beda, mulai dari 50%, 25%, 12,5%, sampai 10%. Sehingga bisa dikatakan bahwa semakin lama maka tarif penyusutannya juga semakin berkurang. Ya, semakin lama masa manfaatnya. Kita masuk ke contoh. Untuk PT Boki yang baru berdiri 2008 telah menghabiskan biaya sebesar 50 juta untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan. Biaya tersebut diperlukan sebagai aset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun menurut pertimbangan pihak manajemen, ya. Sehingga oleh perusahaan diamortisasi dengan metode garis lurus. Nah, terbagi lagi untuk penyusutan menurut akuntansi dan menurut pajak. Untuk menurut akuntansi itu 50 jutanya dibagi dengan 5. Karena periode 5 tahun dengan hasil 10 juta rupiah. Terus untuk penyusutan menurut pajaknya itu dia kenanya 25%. Sehingga 25% kali 50 juta itu hasilnya 12.500.000. Sehingga dilakukan penjurnalan. Pada tanggal itu ada keterangannya saat mengeluarkan biaya, keterangan aset lainnya, dan kas bank. Aset lainnya di debit 50 juta dan kas di kredit 50 juta. Dengan beban amortisasi pada tanggal 31 Desember 2018 itu 10 juta dan aset lainnya di kredit itu 10 juta. Nah, contoh kedua. Untuk PT Hercules pada tanggal 1 Januari 2012 mengeluarkan uang sebesar 200 juta rupiah. Nah, itu belum termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPh 26 untuk memperoleh waralaba dari Mike Dolphin selama 4 tahun. Nah, sehingga PPN itu 10% dikalikan 200 juta sama dengan 20 juta dengan pajak penghasilan
penghasilan pasal 26 itu 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Penyusutan menurut pajak metode garis lurus, yaitu 25% kali 200 juta sama dengan 50 juta. Dengan menggunakan metode saldo menurun, itu diklasifikasikan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dengan tetap konsisten di 50%, namun nilainya yang berubah itu 50% dikali 200 juta pada tahun pertama dengan hasil 100 juta rupiah. Nah, tahun kedua dia sudah susut menjadi 50% kali 100 juta, ya, hasil pada tahun pertama. Nah, dengan hasil 50 juta rupiah. Nah, tahun ketiga 50% itu telah dikalikan dengan 50 juta karena hasil dari tahun sebelumnya. Maka hasilnya 25 juta rupiah. Sehingga dilakukan penjurnalan yang pada tanggal 1 Januari 2012 dengan keterangan waralaba pajak masukan itu didebit dan utang PPh 26 serta kas dan bank itu dikredit. 31 Desember 2012 itu terjadi beban amortisasi itu didebit dan waralaba itu dikredit dengan total 50 juta. Terus 31 Desember 2013 itu beban amortisasi waralabanya masih tetap sama, ya. Begitupun dengan 31 Desember 14, 31 Desember 2015. Ya, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.